Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali pada materi di tema 6, subtema 2, muatan bahasa Indonesia, materi tentang teks eksplanasi. Sebelum memulainya, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membawa manfaat dan menambah pemahaman anak-anak semuanya. Oke, langsung saja kita mulai. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai yang pertama, meringkas teks penjelasan dari media cetak atau elektronik. Yang kedua, menyajikan ringkasan teks penjelasan dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Nah, anak-anak, kalian masih ingat nggak di pertemuan sebelumnya pernah Bu Husna jelaskan apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang suatu peristiwa, seperti peristiwa alam. Peristiwa alam itu contohnya adalah peristiwa terjadinya hujan, peristiwa banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Ada juga teks eksplanasi yang menjelaskan tentang peristiwa sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan ada juga teks eksplanasi yang menjelaskan tentang kebudayaan. Nah, jadi di teks eksplanasi itu dijelaskan tentang suatu peristiwa secara nyata, bukan peristiwa yang dibuat-buat. Jadi fakta terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teks eksplanasi itu kan biasanya kita temui di media cetak seperti surat kabar atau di media elektronik seperti pada berita-berita yang ditayangkan di televisi. Nah, bagaimana cara meringkas teks eksplanasi? Ada langkah-langkahnya. Cara yang pertama, membaca dengan seksama. Ya, jadi kalau teksnya terdapat di media cetak, maka dibaca dengan seksama. Yang kedua, catatlah gagasan utama. Gagasan utama ini adalah ide pokoknya. Jadi harus dicatat. Yang ketiga, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif. Lalu yang keempat, rangkailah kalimat menjadi paragraf yang padu. Jadi, ketika terdapat suatu teks eksplanasi yang di dalamnya ada beberapa paragraf, maka setelah menemukan gagasan utama dari tiap paragraf baru dirangkai menjadi kalimat yang padu. Setelah dirangkai, baru kita periksa kembali apakah kata-kata yang sudah ditulis itu sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Nah, kalau kalian masih bingung terkait cara-cara ini, kita akan langsung pada contohnya. Ini ada suatu teks berjudul Tinggi Menara Eiffel yang Selalu Berubah. Menara Eiffel merupakan salah satu arsitektur terkenal di Paris, Prancis. Di balik unik dan megahnya Menara Eiffel, terdapat fakta menarik bahwa tinggi menara tersebut bisa berubah-ubah. Tinggi Menara Eiffel rata-rata adalah 324 meter dari tanah. Namun tingginya bisa berubah tergantung musim. Di musim panas, Eiffel bisa menjadi 15 sampai 17 cm lebih tinggi dibanding tinggi rata-ratanya. Fenomena pertambahan tinggi Menara Eiffel dapat dijelaskan secara sains. Pertambahan tinggi Menara Eiffel terjadi karena adanya pemuaian ketika matahari di musim panas
lebih kuat dan lebih lama menyinari Eiffel. Pemuaian ini menjadi alasan bangunan besar seperti jembatan dan rel kereta dibangun dengan sendi ekspansi. Bangunan tersebut sengaja didesain dengan beberapa kerenggangan jarak antara satu rangkaian dengan lainnya agar tidak rusak ketika pemuaian terjadi. Buatlah ringkasan dari teks berjudul Tinggi Menara Eiffel yang selalu berubah. Nah, kita akan meringkas teks yang tadi ya. Kita ikuti langkah-langkah. Langkah yang pertama kita sudah membaca. Baru langkah yang kedua, kita akan menentukan gagasan utama. Kita temukan gagasan utama di paragraf pertama adalah tinggi Menara Eiffel mengalami perubahan, terutama saat musim panas. Kemudian di paragraf 2 ditemukan ide pokoknya atau gagasan utamanya adalah pertambahan tinggi Menara Eiffel terjadi karena adanya peristiwa pemuaian logam yang menyusun menara tersebut. Nah, dari kedua paragraf ini kita dapat merangkainya menjadi paragraf yang padu. Nah, untuk merangkai ini kita dapat menambahkan kata penghubung ya anak-anak supaya bisa menjadi paragraf yang mudah dipahami. Maka ringkasan yang dapat dibuat adalah tinggi Menara Eiffel di Prancis dapat berubah-ubah, terutama saat musim panas. Hal tersebut terjadi karena Menara Eiffel yang tersusun dari logam mengalami pemuaian akibat paparan panas sinar matahari. Nah, di sini kita menggunakan kata penghubung hal tersebut terjadi karena, nah, ini kata penghubung yang bisa digunakan untuk menghubungkan ide pokok dari paragraf pertama ke paragraf kedua sehingga menjadi paragraf yang padu. Mudah kan anak-anak? Oke, di materi berikutnya kita akan belajar tentang cara membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Kesimpulan merupakan pendapat akhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan dapat dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat. Caranya dengan mencatat informasi penting dalam teks. Jadi kalau mau membuat kesimpulan dengan mencatat informasi pentingnya. Nah, kita langsung saja ke contohnya ya. Kalau membuat kesimpulan berdasarkan pernyataan, ya, ada dua pernyataan. Pernyataan pertama, panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Pernyataan kedua, panas dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Nah, bisa kita lihat yang tulisan berwarna biru ini kalimatnya sama. Sedangkan yang tulisan berwarna merah ini kalimatnya berbeda. Maka kita dapat membuat kesimpulan ya, panas dapat mempengaruhi perubahan apa? Ya, perubahan suhu benda juga mempengaruhi perubahan wujud benda. Jadi kesimpulannya adalah ini. Sedangkan bagaimana cara membuat kesimpulan dari tiga pernyataan? Contohnya pernyataan pertama, manusia mengonsumsi makanan untuk beraktivitas. Pernyataan kedua, makanan diubah menjadi energi panas. Pernyataan ketiga, panas biasanya dikeluarkan bersama keringat. Nah, kita cari kata-kata penting di sini anak-anak. Nah, ini yang berwarna merah ini adalah kata-kata penting. Sehingga dari ketiga pernyataan ini bisa kita simpulkan bahwa dalam aktivitasnya makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Begitu anak-anak. Nah, sekarang yang selanjutnya cara membuat kesimpulan berdasarkan teks. Nah, ini ada suatu teks ya. Teks di sini
kita baca bersama. Nanti kita cari informasi pentingnya. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu dengan akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki satuan standar antara lain Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan termometer dengan satuan Celsius. Nah, dari bacaan ini kita dapat menemukan informasi pentingnya. Manakah dia? Informasi pentingnya adalah yang Bu Husna garis bawahi dan yang bercetak warna hitam. Ini adalah informasi pentingnya. Nah, kita bisa simpulkan dari informasi penting ini, kita ringkas menjadi lebih pendek kesimpulannya. Maka kita dapatkan kesimpulannya adalah jadi, panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur menggunakan alat bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, satuan yang umum digunakan adalah satuan Celsius. Nah, itu tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang cara meringkas dan menyimpulkan teks eksplanasi. Sudah paham anak-anak? Kalau belum, anak-anak bisa mengulang dan memutar video ini kembali supaya anak-anak lebih mudah untuk memahaminya. Nah, nanti akan ada penugasan yang akan di-share melalui Google Classroom. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Nah, itu saja yang dapat Bu Husna sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan anak-anak. Bu Husna akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.